setia podcast Story Girl, aku Lilis dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi reflektif tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di studio sudah hadir ada Yani, Halo semuanya. Tiar, Omi, Halo. dan juga Jija yang sementara bergabung bersama kami di video call nanti. Halo semuanya. Lilis. Halo semuanya, maaf ya gabungnya lewat PC. Oke, gak apa-apa Jija, justru itu paling seru karena perspektif jarak jauh tapi kita tetap satu nilai gitu. Oke, sebelum aku mulai nih, mungkin Tiar, Yani, dan juga Omi bisa boleh santap kudapannya, boleh minum juga. Terima kasih. Iya, sementara Jija boleh, sementara dilihat dulu ya, soalnya dari jarak jauh. Oke, aku mulai dari pertanyaan yang ringan tapi penting nih guys. Nah, menurut kalian apa sih makna Pancasila sebagai sistem etika dan dalam kehidupan yang sekarang ini? Kalau menurut aku, Pancasila sebagai sistem etika itu seperti batas moral. Dia mengingatkan kita mana yang baik dan juga mana yang tidak pantas, atau mana yang pantas dan juga yang tidak pantas untuk kita lakukan. Bukan hanya sebagai warga negara, tapi juga sebagai individu atau manusia. Berarti Pancasila itu bukan urusan negara ya? Iya sih, justru mulai dari diri sendiri. Oke, kalau Tia gimana? Nah, aku juga setuju. Karena banyak orang yang mengetahui nilai-nilai Pancasila, tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya nih, kejujuran tuh memang penting. Tetapi kalau kita ada sedikit saja kesempatan, kita tuh bakal tergoda untuk melanggar. Wah, berarti meskipun kita tahu nilai dari etika Pancasila itu sendiri, belum tentu kita mau menjalankannya ya. Iya. Oke, gimana kalau Omi? Kalau menurut saya masalahnya kita sering tertukar antara etika dan etiket. Kita sibuk kelihatan sopan tapi lupa bersikap adil. Padahal etika itu soal benar dan salah, bukan sekedar kelihatan baik di mata orang lain. Wah, itu kritik yang cukup relevan ya di kondisi yang sekarang. Nah, sekarang kita udah sambungin nih ke Jija lewat video call. Nah, Jija, menurut kamu apakah Pancasila masih relevan di kondisi yang sekarang, Ji? Menurut aku justru sangat relevan. Banyak masalah hari ini seperti korupsi, intoleransi, ketidakadilan itu bukan karena kita kekurangan aturan, tapi karena krisis nilai. Dan Pancasila sebenarnya sudah menyediakan nilai itu, tinggal mau dijalankan atau tidak. Wah, menarik banget ya. Jadi problemnya itu bukan ada pada praktik, tapi pada konsep etika Pancasila itu sendiri. Nah, kalau Pancasila benar-benar dijadikan sebagai sistem etika, kira-kira menurut kalian perubahan apa yang paling kalian terasa gitu? Kalau mungkin dari aku ya, dari cara kita memperlakukan orang lain, agar kita memperlakukan orang lain ini lebih manusiawi begitu. Oke, gimana kalau Tiar? Nah, kalau menurut aku, soal keputusan-keputusan yang akan lebih dipikirkan dampaknya, bukan soal untung rugi saja gitu. Wah, keren. Gimana kalau Omi? Kalau menurut aku sih hukum itu bisa lebih adil karena nilai keadilan benar-benar jadi dasar. Wah, setuju banget sih. Mungkin yang terakhir nih, gimana pendapat Jija? Kalau menurut aku tuh lebih kepada generasi muda, punya arah yang jelas, tidak mudah kehilangan pegangan nilai. Oke, nah dari obrolan ini kita belajar bahwa Pancasila sebagai sistem etika bukan sebagai hafalan, tapi soal sikap kita pada kehidupan sehari-hari, di mana kita harus bersikap jujur, adil, dan peduli, dan juga menghargai sesama semua manusia atau masyarakat, di mana kita menerapkan eksistensi dari nilai Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum menutup podcast yang penuh berharga pada hari ini, aku mau mendengar kata-kata gitu atau quotes dari teman-teman yang hadir pada hari ini dan juga Jija pada Gen Z. Nasihat apa yang paling dibutuhkan sehingga kita
mengingat pentingnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika sendiri. Gimana menurut Kak Yani gimana sih? Kalau menurut saya nih, sebagai Gen Z, Pancasila sebagai sistem etika itu sangat penting karena dapat memberikan kita arah. Selain itu, memberikan kita arah itu untuk kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dengan menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Wah, keren banget ya dari Kakak Yani. Kalau Kakak Tiar gimana, Kak? Kalau menurut saya sendiri ya, kita tuh harus lebih menghargai yang lebih tua dan begitu juga sebaliknya, dan lebih menghargai perbedaan budaya, ras dalam ya masing-masing. Iyalah, keren banget Kakak Tiar. Jadi menghargai itu sangat penting ya, Ya, Kakak. benar. Kemudian kalau Kak Uli gimana? Kalau menurut saya singkat aja sih, kita sebagai Gen Z itu harus adil dan bersikap jujur, itu aja sih. Oke, jadi adil dan jujur ya. Oke, next yang terakhir nih, gimana tanggapan Kak Jija kata-katanya untuk Gen Z ya, untuk tema podcast pada hari ini? Kalau menurut saya sih sebagai Gen Z ketika sudah bekerja, jangan sekali-kali kalian korupsi. Iya, benar Saja. ya. Iya, benar banget Kak Jija. Soalnya korupsi itu sangat penting ya, apalagi kita sebagai calon pemimpin di masa depan, sehingga kita lebih aware atau lebih sadar lagi pentingnya korupsi itu sendiri. Pentingnya Jadi, korupsi untuk apa? maksudnya pentingnya jangan sampai Menghindari. korupsi. Iya, Tipe ya guys. Iya. Oke. Sekian podcast pada hari ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sangat cantik dan juga luar biasa, dan kakak yang sempat menyempatkan waktu untuk video call pada podcast hari ini. Mungkin itu saja podcast pembahasannya. Mungkin teman-teman setelah melihat video podcast pada hari ini harus banyak-banyak belajar ya terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika itu sendiri. Nah, untuk itu saya selaku host pada hari ini, saya Lili Soraya Keliwar pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Behind the scene. Eksekusinya anak kecil di Kenapa kan begini sih tiap hari? Dia langsung bincang aku itu cantik kan ngomongnya. Kebetulan aku